Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, ketemu lagi dengan channel Vinatronic. Kali ini saya akan sharing mengenai dioda sebagai proteksi untuk relay, coil maupun induktor. Apa yang terjadi ketika induktor ataupun coil ataupun relay dikasih tegangan? Yang terjadi adalah lonjakan tegangan pada beban induktif tersebut ketika sumber tegangan diputus. Tuh. Kemudian tegangan tadi akibat sumber tadi yang diputus atau tegangan kejut tadi, maka itu cukup tinggi sehingga bisa mengganggu kinerja peralatan atau rangkaian elektronik yang lain. Ini contohnya ya, misalnya sebuah modul controller kemudian mengedrive atau mengontrol relay dan juga mengontrol solenoid seperti itu. Ketika relay ini di-energize atau dikasih tegangan oleh modul ini, maka dia akan timbul magnetis ya, sehingga bisa menarik anak kontak relay. Lah, ketika sumber tegangan ini diputus atau kontrolnya ini diputus ya, maka dia akan terjadi tegangan kejut, tegangan balik. Mengapa demikian? Ketika inti besi tadi dikasih tegangan, maka ada arus. Ketika ada arus, maka ada magnet. Ketika sumber tegangan dilepas, maka arus akan putus, sedangkan terjadi magnet sisa. Nah, ketika terjadi magnet sisa, maka ketika magnet ini menghilang, maka di coilnya tadi, coil relaynya ini timbul tegangan liar atau tegangan kejut ya, tegangan balik. Ini kalau nggak dikontrol atau nggak dibuang, maka dia akan kemana-mana mengganggu modul ini. Sama juga di sini ya sobat ya. Jadi setelah dikasih tegangan, timbul arus, timbul magnet, kemudian akan menggerakkan secara mekanikal menggerakkan sesuatu. Nah, ketika tegangan tadi lepas, sisa magnet tadi akan membangkitkan tegangan di induktor ini menjadi tegangan liar. Nah, ini nanti sekali lagi kalau nggak diamankan atau diproteksi, maka dia akan menjadi tegangan liar yang bisa merusak kinerja modul ini. Seperti itu. Basicnya seperti itu sobat ya. Ini adalah contoh ya, jadi peralatan induktor, relay ataupun coil yang perlu proteksi ya, supaya dia tidak mengganggu kinerja peralatan yang lain. Ini ada relay, ada solenoid, ada kontaktor DC, ada solenoid, kemudian ada solenoid valve, mungkin solenoid untuk starter, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh beban induktif yang mesti kita proteksi, supaya tidak terjadi arus liar di coilnya. Apa solusinya? Solusinya kita adalah memasang proteksi dengan dioda. Jadi intinya, semua peralatan induksi, relay, solenoid, kumparan, inti besi, dan lain-lain yang terinterkoneksi atau mungkin ada sambungan-sambungan dengan peralatan elektronik yang lain, wajib melakukan pemasangan dioda sebagai proteksi. Jadi kita wajib memasang dioda ini di coilnya. Nanti akan saya jelaskan. Ini seperti contoh yang tadi modul, ini ada relay, ya kan? Supaya tidak ada arus liar atau tegangan liar yang ke sini, maka kita harus dipasang dioda ya, dioda proteksi. Nah ini sobat semua ya, pemasangan diodanya. Jadi ini anoda katodanya yang ngadepnya seperti ini. Jadi apa yang terjadi ketika relay ini dikomen atau diperintah nyala on, maka arus akan mengenergize relay ini ya, kemudian lari ke negatif. Ini posisi bias reverse ya, sehingga ini terblok ke sini. Ketika tegangan ini lepas atau diputus oleh kontrol ini, apa yang terjadi? Maka tegangan tadi akan dialirkan melalui dioda ini arusnya, jadi dibuang. Jadi begitu ini di off atau kontrolnya di switch off oleh modul ini, maka akan timbul tegangan kejut. Tegangan kejut tadi akan mengalir dari dioda ini ke bias forward, kemudian balik ke sini lagi. Sehingga ini menjadi dinetralisir oleh dioda tadi. Oke, kita lihat yang di sini ya, sama ya. Ketika ini dilepas oleh modul ini, terjadi tegangan kejut, maka tegangan tadi akan mengalir ke dioda. Nah ini.
Diode akan mendapat forward bias sehingga arusnya tadi mengalir dan hilang kembali ke solenoid ini, seperti itu sobat. Ini adalah salah satu contoh ya aplikasi penggunaan dioda seperti itu. Kemudian kita mesti menentukan ya jenis dan tipe diodanya. Nah ini yang jelas kita adalah menggunakan dioda rectifier, jadi dioda sebagai penyearah ini. Kemudian kita menggunakan dioda ya 1N4001, 402 dan seterusnya untuk relay kecil, misalnya relay-relay yang mungkin elektronik atau kecil-kecil itu kita memasang ini yang 1N401, jadi itu cukup 1 ampere lah rating arusnya ya, seperti itu sobat. Nah ini contohnya ya, contoh barangnya seperti ini, hitam begini ada garis putih. Ini adalah anoda katodanya di kiri ya. Ini contohnya kayak gini. Kemudian kita menggunakan jenis 1N5401 dan seterusnya. Tapi kalau tegangan di sistem ini hanya misalnya 12 volt ya kita pakai 5401 cukup. Karena reverse biasnya kan mencapai 100 volt misalnya. Jadi cukup aja yang 1N5401. Kalau nggak ada ya seterusannya ini. Karena coilnya ini adalah besar ya, untuk kontaktor atau coil yang besar maka kita menggunakan dioda jenis ini. Jadi ratingnya 3 ampere. Jadi kalau misalnya coil yang besar kan timbul tegangannya sama arusnya kan besar ya, jadi makanya kita menggunakan yang 3 ampere supaya aman. Nah ini contohnya nih, agak gede sedikit ya seperti ini tapi agak besar sedikit. Seperti itu sobat. Jadi ini adalah salah satu sekali lagi contoh aplikasi penggunaan dioda ya, utamanya dioda rectifier. Oke sobat semua, saya kira cukup ya. Jadi silahkan kalau ada komen dari teman-teman ditulis di kolom komentar ya, atau mungkin mau nambahin silahkan, sehingga apa yang saya sampaikan ini bisa lebih detail, lebih komplit, dan teman-teman yang lain bisa belajar ya. Itu sobat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.